Karena emang fungsi AC untuk ngademin ruangan, sama ngademin suasana mungkin ya. Ngademin amarah juga bisa. Iya, kalau lagi marah-marah nyalain AC langsung adem, langsung dingin. Apalagi biasanya di HK Polar. Waduh. Halo, saya Ayu. Hari ini saya akan membahas tentang poin-poin penting sebelum kita beli AC bersama dengan Bang Fajar. Nah, pertama kali, biasanya kalau kita mau beli AC kan ditanya ini sama yang jualan, cari AC berapa PK atau berapa BTU-nya. Betul. Nah, itu apa sih Bang, PK atau BTU tuh? Sebenarnya PK sama BTU itu indikator untuk pendingin AC-nya ya. Karena AC itu kan pasti ada dinginnya PK kan, yang kita tahu PK atau BTU. Nah, BTU itu lebih kayak artinya tuh British Thermal Unit ya, yang dari Inggris lah, itu bahasa Inggris kan. Jadi indikator suatu dingin itu biasanya BTU. Mungkin dari Kak Ayu juga tahu kan, biasa 5.000 BTU, 9.000 BTU gitu. Nah, itu kalau misalkan kita bandingkan dengan PK sama sebenarnya. PK itu kan kalau bahasanya tuh part card ya. Part card itu ini nggak tahu cara ngomongnya bener apa enggak ya. Part card gitu kan, karena ini bahasa Belanda. Susah bahasa Belanda beneran. Nah, artinya itu tenaga kuda sebenarnya. Tenaga kuda ya, part card itu. Nah, kalau misalkan kita bandingkan BTU yang tadi itu dengan PK, itu sebenarnya kayak 9.000 BTU itu sama dengan 1 PK. Nah, kenapa namanya tenaga kuda ya? Karena tadi BTU dengan PK itu sebenarnya sama, hanya beda angkanya aja gitu sih. Oh, jadi intinya BTU atau PK itu kapasitas si AC-nya ya? Betul. Oh, kalau misalkan untuk kita tahu ruangan kita nih cocoknya pakai berapa PK, itu gimana Bang cara ngitungnya Bang? Yang simpelnya aja deh. Yang simpel ya. Sebenarnya simpel sih. Ini untuk hitungan kayak rumahan ya, jangan disamakan dengan hitungan untuk gedung atau bangunan-bangunan yang besar, tinggi. Ini mungkin ini hanya untuk rumahan ya. Saya disclaimer lagi, hanya untuk rumahan ya. Misalkan kamu mau hitung kamar nih, misalkan kamarnya mau butuh AC berapa PK atau berapa kapasitasnya gitu. Nah, kita harus tahu dulu BTU-nya dulu nih berapa. Nah, cara hitung BTU itu sebenarnya mudah sih sebenarnya. Kita hanya butuh tahu panjang, terus lebarnya berapa, sama tinggi. Oh, itu aja? Udah, itu aja. Oh, gampang banget ya berarti ya? Iya, gampang banget emang. Nah, itu kita bisa ngitung sendiri di rumah atau kita harus tanya tukang AC-nya? Kalau misalkan mau hitung sendiri juga bisa, pakai kalkulator sih sebenarnya gampang banget. Oh, kalkulator. Iya. Kalkulator biasa apa ada kalkulator khusus? Kalkulator yang paling biasa aja bisa. Oh. Gitu. Nah, jadi caranya itu rumusnya mudah sih untuk hitung BTU ya. Karena untuk dapat PK kita harus hitung BTU dulu. Jadi misalkan panjang kamarnya hitunglah 3, terus lebarnya 4, tingginya 3 misal. Misalkan dapat hitungan BTU-nya di situ anggaplah 7.000 gitu atau 7.200. Nah, pada saat itu kita konversi lagi untuk jadi PK. Nah, dengan cara dibagi 9.000. Karena 1 PK sama dengan 9.000. Ya, nah, misal hitungan panjang kali lebar kali tinggi hasilnya 9.000 BTU, dibagi 9.000 berarti hasilnya 1 PK. Itu aja sih, gampang. Gampang ya? Iya, cuman emang rumus yang lebih ininya panjang kali lebar kali tinggi dikali 200 dulu tadi, lupa. Kali 200 dulu. Jadi kali 200 hasilnya berapa, baru dibagi 9.000. Iya, kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya sebelum beli AC, biar lebih meyakinkan lagi, kita hitung sendiri, terus di cross check sama yang jual. Bisa kayak gitu ya? Iya, betul. Tapi seberapa penting sih kita ngitung kapasitas AC untuk ruangan kita? Maksudnya penting. Kan kadang orang juga yang penting adem, yang penting dingin. Yang penting adem gitu ya? Iya. Karena emang fungsi AC untuk ngademin ruangan, sama ngademin suasana mungkin ya. Ngademin amarah juga bisa. Iya, kalau lagi marah-marah nyalain AC langsung adem, langsung dingin. Apalagi biasanya di HK Polar. Waduh. Ya, jadi kalau misalkan seberapa penting, penting banget sih. Karena kalau misalkan anggaplah ya, ruangannya ternyata butuhnya itu 12.000 BTU.
Yang kalau misalnya kita konversi di PK-nya itu butuh 1,5 PK. Tapi karena belinya budgetnya hanya setengah PK misalnya, wah itu bukan buat AC lagi namanya. Udah kayak kipas angin biasa, nggak dingin. Jadi cuma adem doang ya? Iya, nggak adem pun adem enggak. Enggak ya? Iya, makanya penting banget. Cuma angin ibaratnya gitu. Betul, penting banget makanya ngitung PK sebelum beli AC itu penting banget sih. Oh, kalau kelebihan, kalau misalnya kurang kan kita nggak dingin. Iya. Kalau kelebihan gimana, kan nggak apa-apa tuh dingin banget. Nah itu masalahnya. Kalau misalnya kelebihan pun bahaya. Pertama apa? Itu bisa bikin kondensasi. Kondensasi itu apa bang? Sorry. Nah, kondensasi itu jadi kemungkinan ya pipa AC atau unit indoornya itu pada evapnya itu karena PK-nya terlalu besar, dan ruangannya terlalu kecil, otomatis akan terjadi kondensasi dan akhirnya biasanya orang bilang itu AC-nya bocor. Oh, itu juga bisa jadi karena kelebihan kapasitasnya. Betul. Oh, nggak selalu ternyata AC-nya rusak, nggak juga ya? Nggak juga, bocor AC bisa gara-gara salah hitung di awal PK-nya. Misalkan ukuran ruangannya harusnya cuma 5.000 BTU. Terus kayu beli AC yang 1 PK, wah itu terlalu dingin. Jatuhnya ya tadi kondensasi. Gitu. Oh, gitu guys. Kita harus perhatiin kapasitas sesuai sama luas ruangannya. Tuh. Gitu. Kalau misalkan untuk hitung AC atau luas ruangan yang efektif nih, itu bisa ada alat tertentu nggak? Alat tertentu selain kalkulator ya, gampang sih. Tinggal buka aja hkpolar.co.id. Nanti di depan situ di atasnya ada di menunya ya, ada untuk kalkulator penentuan PKAC. Nah, di situ kamu tinggal masukin aja berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Nanti tinggal hitung, klik aja hitung. Nanti muncul sendiri kok. Oh. Iya, muncul sendiri untuk AC standar berapa PK, sarannya untuk AC inverter juga berapa PK. Oh, lebih mudah lagi. Lebih mudah kan lagi. kalau kita ngitung sendiri pakai kalkulator biasa, salah hitung. Salah hitung karena kan tadi abang aja lupa 200. Ada rumus ya kan? yang iya benar, ada rumus 200. Nah, kalau itu rumusnya udah masuk di kalkulator itu. Iya, lebih gampang. Iya, lebih gampang. Oh, bermanfaat banget kan berarti. Iya, betul. Makanya pokoknya buka aja hkpolar.co.id, nanti di bagian atas menunya itu ada kalau misalnya di HP biasanya di garis 3 itu diklik aja yang sebelah kiri. Nanti ada tuh muncul kalkulator PKAC. Kalau misalkan di webnya ya tinggal buka aja hkpolar.co.id, di menunya udah ada langsung. Oh, siap. Tapi kalau selain kapasitas ada perbandingan listriknya juga nggak? Maksudnya wattnya? Oh, tentu ada. Pokoknya sama juga di hkpolar.co.id juga ya. Di situ ada kalkulator. Kamu bisa tahu nih watt yang murah untuk AC apa nih, standar atau inverter. Udah pasti AC inverter dong. Oh, berarti ada perbandingan juga antara standar sama inverter. Iya. Hemat listrik yang mana? Betul. Di situ ada kalkulatornya, kalkulator untuk untuk mengetahui biaya harian atau bulanan, saya lupa tuh. Nah, nanti di situ muncul tuh misalkan yang kamu pilih AC standar 1 PK dengan AC inverter yang 1 PK. Diklik aja nanti muncul misalkan AC standar berapa ribu, berapa puluh ribu, yang AC inverternya berapa juga, itu ketahuan. Jadi bisa nentuin nih budgetnya. Jadi canggih banget ya? Wah, lumayan. Iya, maksudnya berarti kan kita bisa tahu nih kita butuhnya sebenarnya yang mana. Iya. Sesuai budget, sesuai sama yang kita butuhin juga. Iya. Oke, jadi gitu guys. Kalau misalkan kalian lagi pikir-pikir buat beli AC, sebaiknya kalian perhatikan poin-poin yang tadi kita bahas. Dan jangan lupa untuk cek kapasitas PK atau kapasitas AC kalian di websitenya HK Polar. Paling itu aja guys pembahasan kita hari ini. Terima kasih Bang Fajar sudah membagikan ilmu-ilmu penting sebelum kita beli AC. Saya Ayu. Saya Fajar. Sampai jumpa.